Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desinta Kintania dengan NIM 2108110044. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan materi pembelajaran saya, yaitu tentang menilai peran teks dongeng bagi perubahan pandangan diri. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu peserta didik diharapkan mampu untuk mengidentifikasi peran serta fungsi teks dongeng dan mampu untuk mengetahui ciri-ciri dari teks dongeng. Pengertian dongeng. Dongeng merupakan cerita hayalan yang ceritanya tidak benar-benar terjadi. Pada umumnya, dongeng memiliki sifat menghibur dan mengandung nilai moral. Dongeng dikarang dan diceritakan kembali secara berulang-ulang oleh orang lain dengan versi penyampaian yang berbeda-beda. Dongeng merupakan warisan dari nenek moyang yang diturunkan secara turun-temurun yang harus kita lestarikan keberadaannya. Dongeng juga merupakan karya sastra yang dapat membangun sebuah karakter anak untuk belajar berimajinasi. Peran dan fungsi dongeng bagi diri sendiri. Peranannya bagi diri sendiri atau siswa, itu yang pertama, memperkuat imajinasi kita. Seringkali dongeng membawa kita ke dunia fantasi yang penuh dengan keajaiban dan kemungkinan. Hal ini dapat membantu meningkatkan kreativitas dan imajinasi kita. Kita dapat terinspirasi oleh cerita-cerita dongeng untuk menciptakan sesuatu yang baru dan inovatif. Yang kedua, memanusiakan sesama manusia. Dari dongeng yang kita baca, seringkali kita mendapatkan pesan dari dongeng tersebut. Memanusiakan sesama manusia ini termasuk pada nilai sosial, di mana kita belajar bagaimana cara memanusiakan sesama manusia, tidak merendahkan orang lain, saling menghormati, dan menghargai. Yang ketiga, meningkatkan empati. Kita bisa belajar bagaimana cara berempati kepada orang lain. Contohnya, jika ada yang mendapat musibah, sikap kita membantunya atau berempati kepada orang tersebut. Dan peran yang terakhir, yang keempat, memperkuat nilai etika dan moral. Fungsinya yaitu yang pertama, memberikan pelajaran hidup. Cerita-cerita ini dapat membantu kita belajar tentang nilai-nilai seperti kebaikan, keberanian, dan persahabatan. Lalu yang kedua, meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Kita dapat belajar untuk menganalisis cerita, mengidentifikasi karakter dan motif, dan mengevaluasi pesan moral yang terkandung dalam cerita. Yang ketiga, meningkatkan kecerdasan emosional. Dongeng dapat membantu kita untuk memahami dan mengelola emosi. Cerita-cerita dongeng dapat membantu kita untuk belajar tentang mengelola emosi yang baik itu seperti apa dan bagaimana cara mengatasinya dengan cara yang sehat. Lalu yang keempat, meningkatkan motivasi dan semangat. Cerita-cerita dongeng dapat menginspirasi kita untuk mencapai tujuan dan mimpi kita. Selanjutnya yaitu ciri-ciri dongeng. Yang pertama, alur ceritanya sederhana. Alur cerita dongeng biasanya sederhana dan mudah ditebak. Biasanya cerita dongeng dimulai dengan pengenalan tokoh, kemudian dilanjutkan dengan konflik, dan diakhiri dengan penyelesaian. Lalu ciri yang kedua, kalimat pembukanya khas. Dongeng biasanya diawali dengan kalimat pembuka yang khas, seperti pada zaman dahulu kala, Alkisah, atau pada suatu hari. Yang ketiga, ceritanya singkat. Dongeng biasanya memiliki cerita yang singkat dan tidak berbelit-belit. Alur ceritanya sederhana dan mudah dipahami. Lalu ciri yang keempat, bersifat fiktif. Dongeng adalah cerita fiksi yang tidak benar-benar terjadi di dunia nyata. Cerita dongeng seringkali mengandung unsur magic dan fantastis. Ciri yang kelima, bersifat anonim. Pada umumnya, dongeng tidak diketahui siapa pengarangnya. Dongeng diceritakan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Ciri yang keenam, unsur magis dan fantastis. Dongeng seringkali mengandung unsur magic dan fantastik, seperti hewan yang bisa berbicara, benda-benda yang bisa terbang, atau kekuatan gaib. Lalu ciri yang ketujuh, disebarkan secara lisan. Pada awalnya, dongeng disebarkan secara lisan dari mulut ke mulut, baru kemudian dongeng dicatat dan dibukukan. Ciri yang kedelapan, yang terakhir, memiliki pesan moral. Dongeng biasanya mengandung pesan moral yang ingin disampaikan kepada pendengar atau pembacanya. Pesan moral tersebut biasanya berkaitan dengan nilai-nilai kebaikan dan kebajikan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.